hidayah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Fa'akul, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa semuanya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama berkumpul ya, bermujalasah untuk mengikuti salah satu majelis ilmu yang cukup penuh berkah ini ya, yakni webinar ya, dengan tema umum mengubah gas ya, berupa esai ataupun eh, riset paper yang sederhana menjadi artikel yang siap publikasi di jurnal bereputasi, entah itu nanti bereputasi YSN, ISBN ataupun Sinta. Syukur-syukur nanti bisa lebih ini dengan bimbingan Ustadz Agus, Insya Allah. Dan Alhamdulillah juga telah hadir bersama kita eh, narasumber yang luar biasa, pengalamannya cukup banyak ya di bidang riset. Beliau Ustadz Agus Darwanto, koordinator riset di IOU Kampus Bahasa. Em, Tanpa berlama-lama, saya sebagai moderator atau pembawa acara pada malam hari ini akan eh, membimbing dan membacakan susunan acara ya. Nanti eh, yang pertama eh, kita buka ya. Yang kedua nanti ada penyampaian materi dari narasumber kita, Ustadz Agus Darwanto, terkait dengan bagaimana mengubah tugas kita menjadi sebuah artikel yang siap publis. Ya, yang ketiga nanti ada tanya jawab, kemudian nanti bisa ditutup bersama-sama. Mari kita buka dulu ya acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Eh, Mudah-mudahan acaranya lancar, tidak ada suatu halangan apapun dan tentunya ilmu yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan punya output yang real, yakni tugas-tugas kita selama perkuliahan yang mungkin saat ini sudah ditumpuk ya di file laptop itu bisa menjadi artikel yang siap publikasi yang bisa dibaca dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, eh, seksi penyampaian materi selama kurang lebih 45 menit. eh, Terlebih dahulu, tetapi izinkan saya untuk membacakan eh, CV ya dari Ustadz Agus Darwanto ini supaya para mahasiswa, para dosen lebih mantap lagi ya bahwa yang hadir di tengah-tengah kita ini bukan orang biasa ya, tapi beliau ini sudah oh, sangat banyak pengalamannya di bidang riset. Jadi beliau ini narasumber kita bernama Agus Darwanto, Saat Agus Darwanto, eh, eh, kelahiran Cilacap ya, 7 Februari 1974. Beliau sudah menikah dan juga saat ini berdomisili di Cilacap ya. Nomor kontak yang bisa dihubungi adalah sekian ya di 083863382407 atau bisa melalui email adaarwanto@gmail.com. Beliau ini punya akun Orsid juga yang tentunya banyak karya beliau ya yang bisa kita akses. Saat ini beliau ya pendidikannya S3 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, masih progres ya, masih ongoing ya, PhD kandidat ya, dengan riset riset disertasinya berjudul Pengembangan Model Manajemen Boarding School untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas peserta didik. Adapun untuk S2 beliau Administrasi Pendidikan di Universitas Galuh tahun lulus 2023. Untuk S1-nya di Bachelor of Islamic Science, ya, jurusan dakwah dan usuluddin
Universitas Al-Madinah International University Malaysia, lulus tahun 2012. Beliau ini jabatannya saat ini sebagai peneliti sekaligus guru dan dosen ya. Banyak sekali beliau ada mengajar di IOU tentunya, dan beliau ini merupakan koordinator bidang riset ya dan publikasi di koordinator bidang riset dan publikasi ilmiah di IOU. Tentunya koordinator riset punya banyak pengalaman ya, punya banyak pengalaman di bidang riset. Nah, kita bisa lihat salah satunya beliau mengajar juga riset di SMA Negeri 1 Maus ya, kemudian di SMA Negeri 2 Cilacap, dan mendampingi banyak perlombaan dan kegiatan riset siswa. Pengalaman mengajar beliau juga cukup banyak, ya, guru bahasa Arab di SMA Sri Mukti Cilacap tahun 2012 sampai 2022. Nah, guru metodologi riset di SMA Negeri Maus ya tahun 2020 sampai sekarang. Ya, guru riset di SMA Negeri 2 Cilacap tahun 2024 sampai sekarang, dan dosen akidah, metodologi riset dan pembimbing BA tesis ya, bachelor tesis di Bachelor of Islamic Studies International Open University dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, publikasi ilmiah beliau sangat banyak ya. Ini ada di tahun 2024, 2026, 2025. Nah, tidak perlu saya bacakan, tetapi saya tampilkan supaya kita semua tahu ya, sangat banyak sekali. Ini artinya narasumber kita memiliki produktivitas yang sangat baik di bidang penelitian, di riset dan penelitian, yang kapabilitas dan kemampuan ini kita harapkan bisa ditularkan kepada kita semua ya. Nah, hampir setiap tahun beliau ini publikasi dan lebih dari satu ya, di 2022, 2023, 2024, 2025 sampai 2026 ini. Nah, meskipun 2026 ini masih Januari ya, beliau sudah punya publikasi, Masya Allah, luar biasa, barakallah ya. Uh, Kemudian juga selain artikel, beliau memiliki buku monolog ya. Ada di antaranya Kimia Hijau, membangun sinergi antara kimia, industri, dan pelestarian alam. Ya. Ada buku berjudul Arsitektur Hijau, ini sama-sama terbit di tahun ini ya, 2026, Insya Allah. Kemudian ada juga Dasar-Dasar Ilmu Riset, ya, terbit di tahun 2025. Kemudian ada pengantar ilmu riset, ya, ada penjajahan sains. Artinya selain apa namanya riset, selain artikel, beliau juga benar-benar terbukti menghasilkan buku ya non fiksi ilmiah terkait dengan riset. Ya. Masih banyak lagi ya. Ini ada di tahun 2022 ya. Juga buku studi perbandingan tingkat capaian pendidikan pola model boarding school dan sekolah umum reguler ya. Book chapternya juga banyak sekali ya. Ada di tahun 2025 ya. Kemudian di tahun 2020 ya 2025 ya kebanyakan ya. Ada eh, berapa ini? Banyak sekali ya. Oke, kemudian proceeding. Nah, proceeding ini berarti artikel yang diterbitkan setelah seminar ya. Ini juga banyak. Nah, sangat produktif beliau di 2024 ada, 2025 ada. Nah, selain itu beliau juga memiliki banyak penghargaan di bidang riset ya. Di antaranya juara 2 Krenova di tahun 2024 ya. Dengan judul penelitian prediksi hasil pertanian dengan menggunakan capping agrolimat pada model aquacrop dan artificial intelligence. Insya Allah ya, ini multiple ya, interdisipliner ya, menelitinya banyak sekali. Jadi sangat relate kepada siapapun audien yang hari ini datang dengan latar belakang ilmu apapun nanti bisa menanyakan kepada beliau ya, karena memang beliau sangat menguasai di bidang riset sehingga bisa dipraktekkan tentunya di berbagai bidang disiplin ilmu. Juara Krenova kembali ya di tahun 2020, juara 2, 2020, kemudian 2019 juga Krenova lagi ya. Jadi sudah langganan juara Krenova di Kabupaten Cilacap ini sepertinya. Kemudian di 2017 dan 2018 juara TTG ya, Teknologi Tepat Guna ya, dengan judulnya di tahun 2017 Koyok Penghancur Batu Ginjal ya. Nah, di 2018 Batako Peredam Polusi Udara. Nah, penghargaan yang kalau yang tadi prestasi sekarang penghargaannya adalah Guru Pembimbing Terbaik AHM Best Student Regional Jateng DIY tahun 2025.
kemudian juga ada guru pembimbing terbaik Kabupaten Cilacap ya berturut-turut dari 2021 2022 ya berturut-turut. Kemudian 2019 juga sama dan termasuk menjadi guru pembimbing terinspiratif Kabupaten Cilacap tahun 2018 ya. Dan juga menjadi guru pembimbing terbaik dalam lomba artikel ilmiah tingkat nasional 2017 ya 2017 eh, beliau sudah melalang melintang di dunia riset ya. Yang saya pribadi 2017 ini masih kuliah ya. Insya Allah luar biasa pengalamannya Ustadz Agus ini. Selain di bidang riset, beliau juga memiliki ijazah sanad keilmuan ya, banyak sekali seperti kitab-kitab hadis, kitab usul fikih, kitab akidah, kitab mustalahul hadis, kitab tafsir ya. Nah, bisa kita simpulkan dohiron wa batinan Ustaz Agus ini kecerdasannya Masya Allah ya. Oke, terakhir terkait dengan pengalaman organisasi, eh, beliau eh, aktif di Dewan Pembimbing Yayasan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Cilacap dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian Ketua Umum Yayasan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tahun 1999 sampai 2018 dan anggota Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia dan juga anggota Asosiasi Pekan Indonesia. Ya, Masya Allah luar biasa barakallah ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Sehingga tanpa berpanjang lebar, mari kita bersama-sama dengarkan ya pemaparan materi terkait dengan bagaimana merubah, mensulap ya tugas-tugas kita yang biasanya hanya tertumpuk di file-file ya menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang berupa artikel publikasi di jurnal. Nah, kepada Ustadz Agus, kami persilahkan. Syukran Ustaz Zailani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya awalnya settingan awal adalah kita pelatihan Atrasti Edu 2 hari, satu teori, satu untuk praktik begitu. Tetapi kemarin ada pembahasan di kalangan para dosen pembimbing bahwasanya nanti setiap skripsi ataupun tesis harus di publish minimal book chapter. Kalau tidak ya bagus kalau disarankan memang dipublish menjadi apa namanya jurnal ilmiah, artikel jurnal ilmiah. Hanya saja memang eh, kalau masalah artikel atau tugas nanti insya Allah tanggal 19 ini Ustadz Zailani akan menyampaikan bagaimana pembuatan artikel-artikel tugas di IOU. Dan nanti untuk semester depan mahasiswa-mahasiswa itu memang nanti disarankan akan dipilih juga beberapa mahasiswa yang tugas-tugasnya baik, bagus, akan diminta untuk dikonversi menjadi artikel jurnal ilmiah juga. Begitu, ini rencana untuk prodi kita bahasa Arab dan studi Islam, Islamic Studies, itu seperti itu. Nah, jadi kenapa apa namanya kita perlu kenapa? Karena supaya IOU semakin dikenal di Indonesia. Banyak publikasi-publikasi ini kan sehingga ketika dari pihak misalnya pemerintah Departemen Pendidikan, Departemen Agama mau mengakui atau Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan mengakui IOU kan tidak ragu-ragu lagi. Karena apa? Track recordnya sudah bagus dalam dunia akademik. Caranya kita harus genjot beberapa publikasi-publikasi ilmiah agar nama IOU sering dibaca, sering didengar, dan sering dikutip oleh banyak penulis-penulis atau peneliti-peneliti di Indonesia. Nah, nah, mengawali itu, maka sebenarnya Anak ingin agar mahasiswa tidak jadi beban ya. Aduh, setelah saya skripsi, sidang skripsi harus bikin harus publikasi jurnal untuk bisa apa namanya bisa mendapatkan ijazah itu kan. Kalau kelulusan sih lulus ya. Cuma pengaman ijazah memang nanti disyaratkan agar artikel skripsi bisa menjadi artikel jurnal ya agar apa tidak terbuang sia-sia.
tidak terbuang sia-sia. Anak sendiri setelah sejauh ini membimbing banyak sekali karya-karya anak-anak sekolah, anak-anak SMA atau SMP itu, memang anak juga sering ngomong sama siswa-siswi itu, maksimalkan penelitian agar nanti bisa kita publish bersama-sama. Publish bersama-sama di artikel jurnal yang bereputasi. Sebagian kemarin kita sudah publish artikel Sinta 4 dan Sinta 2 dari penelitian siswa kita. Sudah bisa dan ini ada rencana mau publish juga ke Sinta 2 juga untuk penelitian siswa-siswi kita. Jadi anak memang ajarkan bagaimana mengkonversi dari artikel penelitian SMA itu menjadi artikel jurnal bereputasi apa Sinta 3, Sinta 4, bahkan Sinta 2. Beberapa Sinta 2 sudah terbit ya. Sinta 3 juga beberapa sudah terbit dari siswa-siswi SMA. Artinya kalau SMA aja bisa, kenapa mahasiswa nggak bisa? Apalagi mahasiswa EOU, kalau Anda lihat semangat risetnya juga lumayan tinggi. Anda muka komunitas riset langsung banyak sekali yang mendaftar begitu. Alhamdulillah ini suatu hal yang mengembirakan. Kalau sekian banyak mahasiswa IOU kemudian banyak nulis buku, banyak nulis chapter, banyak publikasi jurnal, Anda yakin nanti ke depannya IOU betul-betul berkembang. Begitu di Indonesia. Itu harapan Anda seperti itu. Nah, untuk malam ini kita akan mencoba mengkonversi. Ana contohkan dari jurnal Al-Awaliyah dulu, sebagai contoh saja sampel. Nanti jurnal bisa mencari ya. Nanti kalau Ana sampaikan ke siswa atau ke mahasiswa, Ana sampaikan kita mau masuk kategori jurnal ISSN saja atau jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 atau 5, 6 atau bahkan ke Scopus, itu kita lihat dari kontennya, isinya. Biasanya mahasiswa itu, nah bagus ya. Anak juga ada ide hasil tugas IC dipublish web Islam bagus ya. Ini kemarin juga ada kan beberapa mahasiswa yang izin mempublish silakan bagus. Kita dukung sepenuhnya agar jangan sampai karya-karya tugas itu hanya sekedar numpuk di laptop kemudian dihapus gitu ya. Tapi bisa bermanfaat bagi umat. Ya kan menyebarkan ilmu. Jadi ilmunya dosen juga bisa bertambah, ilmunya mahasiswa juga bertambah, pahala jariah ilmunya juga bertambah terus. Ini yang memang kita harapkan semangat ilmiah ini di IOU dikembangkan karena memang ruhnya kampus itu di studi ilmiah atau di publikasi ilmiah, baik publikasi website, publikasi di jurnal, buku maupun book chapter. Nah, ini diantaranya. Proceeding juga bagus. Proceeding. Nanti kita coba bagaimana kita mengupayakan bisa ada proceeding dari seminar-seminar yang ada di IOU. Karena sih kepengennya seperti itu ke depannya nanti. Baik, pertama-tama ketika Ana diminta pendapat, Ana mau publish jurnal yang mana? Kalau Ana lihat ini jurnalnya kayaknya kontennya kurang berbobot ya, tak coba dimasukkan ke jurnal yang ISSN aja, yang non Sinta, nggak apa-apa. Ya, yang penting kan sudah bisa publikasi. Kalau misalnya ternyata artikelnya bagus, kita lihat kualitasnya. Kalau kualitasnya data-data referensinya masih dominasi kepada artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang kurang kurang reputasinya, maka Anda sarankan coba pakai jurnal Sinta 5, Sinta 6 saja. Tapi kalau sudah mulai banyak dominasi dari eh, referensi yang bereputasi, Anda sarankan ke Sinta 3, Sinta 4. Kalau sudah skupnya ini bisa diangkat ke global, ranah global, Anda sarankan Sinta 1, Sinta 2. Kalau perlu, kalau memang berani, coba ke Scopus. Seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa kita tantangan Anda sendiri pengalaman Anda sendiri ya. Pengalaman Anda sendiri. Nah, ini sudah Anda rekam. Nanti tinggal mungkin SA bisa membantu untuk mempublikasi di YouTube ya. Untuk anak sendiri misalnya, anak tugas-tugas kuliah anak pernah diminta oleh dosen, tolong dibikin artikel. Anak bikin ya dari tugas tugas kuliah yang hanya SLR ya, Systematic Literature Review. Kita hanya mengutip dari beberapa penelitian sebelumnya, kemudian kita kembangkan jadi sebuah tulisan, kita bahasa Inggriskan,
kemudian kita publish bisa masuk ke Scopus Q2. Walaupun hanya tugas kuliah, gitu kan? Tugas kuliah, ketika kita konversi dengan benar, bukan cuma Sinta, bisa masuk ke Scopus. Anak pengalaman anak sendiri. Pengalaman anak sendiri, ya, memang demikian. Jadi anak mencoba untuk SLR tadi, Systematic Literature Review, kita ambil dari beberapa jurnal-jurnal yang berputasi, kemudian kita susun ulang, kita rangkai menjadi sebuah karya dengan inovasi, dengan apa namanya novelty yang tinggi dan skupnya juga global, maka bisa lolos ke jurnal Scopus Q2 dan alhamdulillah gratis. Ini di antaranya ya, itu. Anak Q2 biasanya kisarannya di atas 10 juta ya. Nah, alhamdulillah kemarin bisa dapat gratis. Nah, nah sekarang ini bagaimana kita ketika mau publikasi ilmiah mengkonversi? Ada dua ya, tugas, tugas dan skripsi atau tesis. Bagaimana cara mengkonversi? Ada perbedaan ya. Kalau tugas itu kan isai biasa ya, isai. Isai itu cuma pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Terus daftar isi, daftar pustaka. Cuma tiga ini ya, cuma pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi kalau kita lihat secara umum yang namanya artikel jurnal ilmiah itu seperti ini misalnya. Kita contohkan ini, ada introduction atau pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan ada conclusion, kesimpulan. Ya, kalau ini sih ucapan terima kasih opsional ya, bisa disampaikan, bisa tidak. Kalau misalnya kita ada yang pihak yang membantu kita, kita tuliskan di sini siapa yang membantu kita, ya. Tapi kalau tidak ya ini opsional, tidak juga nggak masalah. Karena ini tidak wajib, ya. Alias hanya dibutuhkan ketika kapan? Ketika kita melibatkan pihak lain yang membantu penelitian kita. Ketika tidak, maka anak penelitian sendiri ya, keluar dana sendiri, penelitian sendiri ya udah nggak usah ya kan. Oh ini penelitian didukung oleh kampus misalnya. Terima kasih untuk IOU misalnya. Terima kasih untuk misalnya siapa lagi pihak eh, objek atau subjek penelitiannya misalnya kan, boleh di situ. Nah, ada eh, jadi yang namanya anatomi dari sebuah jurnal itu ada introduction atau pendahuluan. Nah, ini kalau di esai, pendahuluan masukkan ke sini. Pendahuluan dimasukkan ke sini, ya. Pendahuluannya dimasukkan ke sini. Kemudian pembahasan atau isi dimasukkan ke sini, ya. Dan kesimpulan atau ya simpulan dan saran conclusion dimasukkan ke sini. Hanya ketika esai dikonvert ke jurnal harus menambahkan metodenya. Metodenya apa? Kalau misalnya tugas-tugas mahasiswa hanya sekedar misalnya apa namanya eh, literatur review ya, ya sebutkan metodenya adalah SLR misalnya, systematic literature review misalnya. Nanti kita search apa itu systematic literature review, apa saja buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang apa namanya di review misalnya oh kami atau peneliti atau penelitian ini misalnya mensintesis dari beberapa jurnal-jurnal terakreditasi Sinta atau Scopus atau jurnal-jurnal seputar apa misalnya kan yang terindeks Scopus misalnya bisa seperti itu. Jadi artinya di sini eh, ketika mengkonvert mengkonvert artikel tugas isai itu sudah langsung bisa matching kecuali satu metode ditambahkan. Ya, hanya saja perhatikan, hanya saja untuk introduction atau pendahuluan dan hasil dan kesimpulan ini harus ditambahkan sitasi-sitasi. Karena referensi atau daftar pustaka itu, ini referensi daftar pustaka itu ya. Kalau untuk jurnal minimal adalah 25. Rata-rata itu. Ada yang membolehkan 20. Tapi rata-rata di atas 25. Semakin banyak semakin bagus. Loh kok bisa begitu? Ya karena apa? Berarti literasinya tinggi.
Berarti dasar teorinya kuat. Nah, di mana kita bisa meletakkan sitasi, ya kan? Nah, kita bisa meletakkan sitasinya itu pada introduction. Jadi pembahasan di pendahuluan itu di artikel essay itu kita tambahkan, kita ambil beberapa yang kira-kira perlu untuk penguat, kita carikan penguat di mana di jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Kemudian kalau eh, hasil dan pembahasan juga sama. Nanti hasilnya bagaimana, jangan lupa untuk sitasinya. Ya, sitasinya. Ini kalau tugas essay. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan artikel-artikel jurnal bereputasi? Ya. Nah, caranya bagaimana? Baik, eh, anak akan kasih apa namanya contoh ya, kasih contoh bagaimana eh, kita untuk mencari artikel-artikel jurnal bereputasi ya. Nah, jadi beberapa pembahasan-pembahasan yang antum bahas di tugas itu, antum coba nanti carikan rujukannya, referensinya. Salah satu di antara referensi yang biasa anak gunakan untuk mencari jurnal bereputasi, ya, nanti anak share lagi. Ah, ini, anak biasanya menggunakan konsensus, ya, konsensus.app, ya. Nah, ini di antara yang paling mudah kita gunakan. Kita bisa rubah bahasanya, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun bisa. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan filter. Kita menggunakan filter. Nah, kita misalnya mau jurnal berapa tahun terakhir. Ada jurnal yang boleh 10 tahun terakhir. Ada jurnal yang harus 5 tahun terakhir. Nggak boleh kurang dari itu. Ini ada pilihan. Mau 2 tahun terakhir atau mau semua tahun bisa. 2 tahun terakhir bisa, 5 tahun terakhir bisa, 10 tahun terakhir juga bisa. Ini kan. Anda pilih yang 5 tahun terakhir aja, silakan. Jadi tadi tahun 2021 sampai 2026. Ya. Kemudian ranking jurnal. Kalau kita semua jurnal biasanya kalau jurnal kalau kita mau publish ke Sinta 5, Sinta 6 atau yang non Sinta sih kita ini aja semuanya ya. Tapi kalau kita mau yang bereputasi minimal jurnal Sinta 3, Sinta 4 atau Sinta 1, Sinta 2 atau bahkan Scopus, kita pakai yang rank jurnalnya kita rubah. Ini kita bisa rubah ya. Rubahnya gimana? Kita pilih Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, semuanya ini. Jadi artinya apa? Jurnal yang akan kita gunakan adalah jurnal Scopus, terindeks Scopus, ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Yang paling tinggi bobotnya kuartil 1 memang. Tapi memang sangat jarang biasanya tema-tema tertentu ya kayak tema-tema agama mungkin memang ya ada sih, ada betul. Cuma kan kalau bersifat lokal penelitiannya memang sangat jarang. Karena Q1 Q2 itu biasanya global, sifatnya harus global. Kalau Q3 Q4 masih tidak harus terlalu global, nggak masalah. Ya, walaupun tetap harus global juga. Karena Scopus itu syaratnya harus global, cuma dampaknya bagaimana? Dampaknya Q1 Q2 harus lebih luas dampaknya. Nah, kita contohkan aja ini. Saya mau ambil referensi dari Scopus aja. Kalau Scopus aja, tapi semua semua Scopus dari Q1 sampai Q4 silahkan langsung klik gitu kan. Oh enggak, saya hanya Q1 dan Q2 saja. Berarti klik yang ini dinonaktifkan ya. Nonaktifkan hanya Q1 dan Q2 saja misalnya begitu ya. Tapi kalau Anda mau semuanya aja ya sudah, semuanya aja itu. Yang penting sama-sama Scopus silahkan. Kita baru apply filter. Nah, nanti kalimat-kalimat dalam artikel-artikel tugas yang membutuhkan kepada apa namanya kepada kepada sitasi ya dan referensi yang bereputasi kita pastekan di sini. Misalnya ya, misalnya eh, pembelajaran
pembelajaran Al-Quran ya untuk usia lanjut. Ini Anda pakai bahasa Indonesia, eh, bebas sih kita bisa memilih bahasanya ya. Pembelajaran Al-Quran untuk usia lanjut ya membutuhkan metode yang tepat. Ini misalnya kita carikan referensi tentang ini. Ada tidak referensi tentang ini di jurnal terindeks Scopus? Kita kita coba ya. Nanti kan dibikinkan semacam sintesis. Dari sintesis tadi kita mencari kalimat-kalimat mana yang mirip yang kita bisa pastekan di artikel-artikel isai kita yang akan kita gunakan untuk publikasi di jurnal bereputasi. Begitu ya. Caranya seperti itu. Memang ini kalau memang perlu kita butuh praktek ya. Praktek nanti bisa dipraktekkan. Kalau misalnya nanti saatnya praktek membutuhkan kepada bimbingan bisa kita bantuan kepada departemen riset ya. Insya Allah kita bisa sama-sama bantu di departemen riset untuk pengkonversian ini ya. Nah, oh iya, Anda lupa, Anda ingatkan. Eh, kalau mau gratis, maka pilih yang quick ya. Pilih yang quick. Kalau Pro dan Deep ini, kalau ini ada batasan penggunaan, ada batasan penggunaan. Kalau nggak dibatasi penggunaan, maka pakai yang quick. Tapi quick itu paling hanya bisa menampilkan 10 paper dalam pencarian. Misalnya ini ya. Misalnya kita pakai yang quick ya. Nah, ini hanya menampilkan 10 paper nih, 1, 2 sampai 10 tuh. Hanya 10 paper yang ditampilkan ya. Itu. Tapi nggak masalah ya. Nah, kita cari mana yang kira-kira dari sintesis ini yang mirip-mirip ya. Misalnya untuk lansia, penggunaan teknologi e-learning, nah ini misalnya, oh, Anda pakai yang ini aja misalnya. Kita sorot pada angka 4-nya misalnya, lalu kita klik yang side papernya, side paper, nanti kan kita akan dibantu memunculkan ini site-nya. Oh, ini The Oliveira ya dan pas quality ya. Ini misalnya. Ini bisa kita ambil misalnya copy text misalnya atau apa ini diambil dulu, nanti kita yang pakai ini. Doi-nya DOI ini kita klik untuk bisa mengantarkan kemana? Ke jurnalnya. Kita cek dulu jurnalnya. Bener nggak seperti ini jurnalnya bunyinya. Kalau misalnya kurang tepat, ya kita cari yang lain. Kan ada beberapa pilihan tadi, ya, ada beberapa pilihan-pilihan tadi ya. Nah, begitu. Kita bisa lihat dulu apakah ini sesuai ya atau tidak. Eh, Bentar ini lagi agak loadingnya lagi agak sedikit. Eh, Cuaca faktor cuaca sehingga ada gangguan sinyal nih. Jadi kepentingan kita. Oh, iya iya. Kayak ini secara umum pembelajaran secara umum kayaknya bukan hanya Al-Qur'an. Kalau begitu cari yang Al-Qur'an misalnya. Nah, memang untuk agama untuk yang Scopus memang sangat terbatas sekali ya. Jadi kita harus cek lagi. Mungkin yang ini mungkin misalnya, yang ini mungkin ini implementasi model Jibril misalnya ini ya. Kita ambil klik ya. Kita ambil setnya, kita bisa klik yang DOI-nya. DOI-nya kita klik, nah kita diantarkan ya, diantarkan ke mana? Ke website jurnalnya ya. Nah, ini contoh bagaimana kita mencari referensi ya dari jurnal-jurnal bereputasi ya dengan menggunakan alat bantu yaitu konsensus ya. Ini misal. Jadi nanti silakan nanti bisa dimanfaatkan beberapa alat bantu ini untuk mencari ya. Baik. Itu tadi ketika bersifat apa? IC. Karena IC itu rata-rata jumlah citasinya sangat sedikit ya. Karena IC sendiri, anak sendiri mensyaratkan minimal 5 saja, masih ada yang cuma 2, 3 referensi. Padahal 5 sangat sedikit sekali ya. Itu. Kalau jurnal paling tidak adalah kita harus memiliki berapa? Memiliki
20 sampai 25, idealnya 25. Lebih bagus ya untuk referensinya ya. Begitu. Nah, eh, terkadang tidak muncul halaman itu bagaimana? Ya, mungkin koneksi internetnya. Kalau atau halaman jurnalnya misalnya kalau nggak muncul, berarti itu jurnal sudah mungkin sudah misalnya tidak lagi produksi. A- Ada banyak banyak faktor. Misalnya faktornya mungkin terkait dengan bandwidth, terkait dengan space di internet, penyedia jurnalnya tidak lagi membayar, atau kampusnya sudah tutup, atau lembaganya sudah tutup misalnya ya. Nah, seperti itu. Maka menjadi atau misalnya ada gangguan-gangguan server misalnya. Anda pernah seperti itu kejadian, ternyata bukan masalah seputar yang buruk-buruk kadang-kadang ya, yang baik juga terjadi. Karena Anda misalnya pernah upload ke jurnal Sinta Sinta 4 kalau nggak salah itu. Terkendala, jurnalnya kok malah nggak bisa dibuka, ini kenapa ya? Terus beberapa lama kemudian dapat email bahwasanya ini sedang di-upgrade ke Sinta 2 dan di-upgrade ke Sinta 2. Akhirnya anak pun saat publish, jadi anak submitnya di Sinta 4, publish di Sinta 2 ya. Atau misalnya yang Scopus anak publish di anak submit di Key 4 ketika itu. Tapi ketika publish ada kendala juga kan, ketika publish ternyata sudah masuk ke Scopus Key 2, kuartil 2. Sudah naik mengupgrade. Biasanya terjadi seperti itu. Sehingga terkadang halaman nggak ditemukan karena ada kendala-kendala teknis. Begitu. Nah, kemudian sekarang kalau tadi Ana sampaikan artikel ya, artikel kita coba sekarang eh stop screen. Bentar, kita screen kita eh, contohkan. Ini contoh artikel dari penelitian siswa. Ana coba untuk share. Ya, ini misalnya. Misalnya nih ya, studi etnoreligi audio remediasi reduksi nanoplastik pada perairan Sungai Serayu, Kabupaten Cilacap. Ini terkait dengan bagaimana apakah bacaan Al-Quran itu, kayak ruqyah itu kan, pakai bacaan Quran itu mampu untuk menurunkan atau memecah partikel nanoplastik sehingga bisa larut di dalam air atau tetap menjadi cemaran nanoplastik dalam perairan. Nah ini misal. Ini sebenarnya sama ya, kalau karya ilmiah sama seperti ini. Jadi ada abstraknya tentunya, ada abstraknya, terus ada latar belakang pendahuluan, ada rumusan masalah. Jadi ini sama seperti skripsi sebenarnya ya. Tujuan, hipotesis, karena ini sifatnya kuantitatif, jadi ada hipotesisnya, manfaatnya, kemudian ada kajian pustakanya, kemudian ada metode penelitiannya ya. Kemudian juga ada hasil dan pembahasannya ya. Ini misalnya ini hasil pembahasannya bagaimana sungai yang tercemar dengan nanoplastik ini kita bisa hancurkan nanoplastik itu dengan metode ruqyah atau auto remediasi ya dengan menggunakan apa namanya ayat-ayat Quran ya. Nah, ini misalnya bisa apa tidak ini? Kita kita ini hasilnya begini hasilnya, ini prosesnya ya. Pembandingnya adalah dengan dengan lagu religi, dengan bacaan Quran dan dengan mungkin keroncong ya ini di antara ini eksperimen saja. Airnya diambil, kemudian kita coba pakai ini pakai apa namanya mic ya, pakai apa namanya pakai tape ya untuk kita bunyikan selama 24 jam ya dalam dengan tiga sampel pembanding ya kan ada tiga perlakuan atau tiga pengulangan ya kemudian kita amati di laboratorium dan ini hasilnya ada hasilnya kita sampaikan. Nah, ini hasil-hasilnya pembandingan hasil-hasil nanoplastik yang sudah kita coba pecah menggunakan tiga perlakuan pakai bacaan Al-Quran, pakai musik religi Islam atau pakai apa namanya satu lagi itu tadi musik keroncong ya. Mana yang lebih bagus? Ternyata yang lebih bagus adalah pakai bacaan Al-Quran. Sudah bersih, sudah menjelang bersih ya. Sudah menjelang bersih.
Ini contoh grafiknya misalnya kan. Nah, itu. Ini contoh. Ini berarti ada pembahasannya. Jadi mirip-mirip terus kesimpulan dan saran ya. Kemudian, nah ini daftar pustaka ini. Daftar pustaka banyak, harus banyak ya. Ini misalnya, ini sekelas anak SMA sudah harus seperti ini. Masa mahasiswa kalah begitu ya? Gitu loh. Jadi kalau bisa mahasiswa juga harus bisa. Ya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana ini mengkonversi? Kalau tadi artikel isai, ya, isai tugas itu cuma tiga, jadi pendahuluan, isi, dan pembahasan, kan kurang metode, ditambahkan metode. Lah, kalau artikel skripsi atau tesis ataupun disertasi itu kan ada 5 bab, pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kemudian kesimpulan dan saran ada 5. Ya kan? Berarti ini ada kelebihan. Kelebihannya di mana di bab kedua tinjauan pustaka. Nah, apa saja yang harus kita oper? Nah, ini coba nanti mahasiswa teman-teman mahasiswa coba untuk bisa mengamati apa yang harus dioper kemana. Jurnal bereputasi pasti memiliki DOI, pasti, pasti ya. Apakah di Google Scholar? Di Google Scholar nggak dicantumkan DOI-nya. DOI biasa dicantumkan kalau antum menggunakan pencarian bukan pakai Google Scholar, tapi menggunakan pencarian yang lain atau langsung ke web jurnalnya. Web jurnalnya nanti akan ada DOI-nya, ya. Maksudnya apa? APK ini, POPKah? Maksudnya apa ini? Artikel yang APK yang mana? Kalau konsensus tadi itu bukan APK ya. Konsensus tadi merupakan apa namanya? Web ya, alat bantu berupa web ya, berupa web untuk pencari jurnal ya. Ini kalau apa namanya artikel Scopus artikel apa web konsensus ya. Ini untuk mencari saja, untuk mencari jurnal-jurnal begitu ya. Itu bisa nanti, yang penting antum nanti jangan lupa login dulu, sign up ya, sign up dulu atau register dulu baru benar login. Kenapa? Kalau tidak sign up atau tidak register nanti nggak tersimpan. Kalau anda kan tersimpan, historinya ada loh. Jadi pencarian dulu-dulu masih dapat dicari lagi, masih dapat dibuka lagi. Karena anda login. Login. Jadi register dulu baru login. Ya, nanti kita bisa setting rubah ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga boleh. Standar bahasa Inggris. Kalau modul bahasa Indonesia boleh. Ya. Nah, begitu ya. Nah, nah, bagaimana ketika jadi artikel eh, bereputasi pasti punya DOI, pasti itu. Lah kalau yang nggak punya DOI itu mungkin belum sampai kepada non Sinta ya, masih non Sinta. Non Sinta biasanya belum punya DOI ya. Walaupun ada sebagian yang non Sinta sudah punya DOI ya. DOI atau doi itu tidak apa namanya tidak diwajibkan untuk ISSN ya. Tapi kalau sudah Sinta itu wajib punya DOI. Apalagi Scopus harus punya itu ya. DOI itu apa? Ya alamat jurnal tadi di mana di eh, di internet atau di dunia maya ya. Nah, nah, perhatikan baik-baik. Karena ini banyak sekali, maka tidak semuanya akan dapat eh, apa namanya dikonversi atau dimasukkan kemana, ke jurnal. Terus yang dimasukkan bagaimana? Nah, coba dicek. Kalau abstrak pasti ya, abstrak nanti dimasukkan ke. Jadi kalau abstrak, ini abstrak dimasukkan ke abstraknya. Kan jurnal juga ada abstraknya kan? Masukkan ini ke abstrak. Ya. Kemudian lah latar belakang ini kita bisa copy ya, kita bisa copy pastekan eh, di introduction, di pendahuluan pada jurnal. Perhatikan usahakan kalau jurnal terakreditasi Sinta itu wajib menggunakan ini ya, apa namanya, eh,
reference manager seperti misalnya Mendeley, Zotero, dan sejenisnya. Pakai reference manager, bukan bawaannya Word, bukan reference bawaannya Word. Kalau bawaannya Word sering salah-salah ya. Pakainya yang standar adalah apa? Adalah pakai Mendeley atau Zotero. Ya. Caranya gimana? Coba kalau kalau mau menggunakan Mendeley atau Zotero, coba perhatikan di sini. Ini kan ada Soekarjo, ini namanya citasi kan. Kalau ini memang pakai Mendeley atau Zotero, ketika kita blok, ini warnanya berubah. Warnanya berubah. Warnanya jadi lebih ini kayak terblok kayak gini ya. Ini apa artinya? Ini citasinya menggunakan Mendeley atau Zotero. Tapi kalau tidak warnanya sama seperti warna yang lain, yang ini, berarti dia manual. Di Sinta 2 pasti ditolak. Sinta 2 pasti pasti ditolak. Sinta 3, Sinta 4 aja banyak yang nolak. Kalau Sinta 5, Sinta 6 ada sebagian yang masih menerima manual, ya. Tapi kalau Sinta 1, Sinta 2 pasti ditolak itu ya, apalagi Scopus, ya. Tidak ada apa namanya kompromi dalam masalah ini ya, harus pakai. Mengapa harus pakai? Supaya tidak apa supaya terhindar dari penggunaan ataupun pemalsuan, pemalsuan referensi. Antum bikin pakai AI ya, nanti misalnya pakai ChatGPT atau pakai Gemini atau pakai DeepSeek ya, nanti dibikinkan sitasinya itu sering ngawur. Tidak anak cek misalnya, wah ngawur ini nggak ada ini, gitu kan? Maka akan ketahuan ketika di blok kayak gini, kok tidak ada warna yang kayak gini nih. Coba kalau nggak di blok nggak ketahuan. Ketika kita blok akan ketahuan. Jadi reviewer jurnal sudah paham itu. Tinggal di blok aja ketahuan di blok begitu kan? Ketahuan oh ini pakai ini. Oke lah. Ya. Kalau misalnya nggak pakai ketahuan juga. Oh ini nggak pakai ini. Karena pernah kelupaan satu citasi nggak anak pakai reference manager sama reviewer dikomentari. Ini dipakaikan reference manager begitu. Ketahuan itu loh. Jadi nanti kalau antum mau menggunakan publish di jurnal bereputasi harus pakai seperti ini, ya pakai Mendeley atau pakai Zotero wajib, ya kan? Ya, boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero ya. Tapi jangan manual ya. Kecuali ISSN, itu pun ISSN pun banyak yang sudah meminta pakai reference manager ya. Apalagi yang sudah Sinta ya. Ya pasti banyak yang minta pakai ya. Jadi untuk yang latar belakang ini, latar belakang penelitian ini kita bisa copy ini, copy ya. Nanti ini bisa dimasukkan ke introduction atau pendahuluan, ya, pendahuluan. Heeh. Oh iya, 6, syukron ya. Bagaimana masukkan tulisan ilmiah ke jurnal bereputasi di IOU aja dulu. Silakan, bisa dicoba ya. Heeh, itu loh ya. Saya temukan jurnal ini sintetika tapi kalau nggak salah temannya bahasa Inggris semua. Bisa saja kenapa harus takut dengan bahasa Inggris ya? Hanya belum masuk ke jurnal ilmiah manapun karena tidak ada tahu caranya. Minta belajar. Iya, betul harus tahu caranya ya. Caranya kita download dulu ya. Jadi kita cari dulu jurnalnya, nanti kita download templatenya dan cara mengupload jurnalnya ya, cara mengupload artikelnya, mensubmit artikelnya, kita ikuti. Kan ada aturan untuk autor, penulis, ya kan? Nah, aturan untuk reviewernya, ada itu. Nanti kita baca. Di setiap jurnal pasti ada itu, ya. Nah, itu. Nah, perhatikan untuk yang ini, untuk yang latar belakang ini nanti dimasukkan introduction. Tapi perhatikan, paragraf terakhir ini harus memuat novelty. Harus memuat novelty. Kalau kalau belum ada novelty-nya, maka rumusan masalahnya dibikin novelty di paragraf terakhir di latar belakang.
tapi bentuknya paragraf. Kalau jurnal itu tidak model pertanyaan kayak gini ya, modelnya adalah kalimat. Seperti ini misalnya, ya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian Sarijan tahun 2021 menunjukkan bahwa nanoplastik memiliki dampak serius terhadap ekosistem perairan dan sebagainya. Kemudian di sini ada novelty-nya apa? Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada konteks laboratorium dan bersifat mekanis serta belum mempertimbangkan faktor sosial dan budaya lokal sehingga hingga kini belum ditemukan penelitian ya secara khusus mengkaji potensi gelombang suara dari praktek budaya dan keagamaan masyarakat. Sehingga penelitian mengenai studi etnoreligi audioremediasi menggunakan ayat Al-Quran untuk mereduksi nanoplastik pada perairan ini belum ada sehingga memiliki novelty yang tinggi. Ini ada klaimnya ini, ada klaimnya. Maka kalau ini berarti sudah nggak perlu mencantumkan rumusan dan tujuan nggak perlu. Begitu ya. Itu. Nah, artinya harus diakhiri dengan ini. Diakhiri dengan statement bahwasanya ini punya novelty. Di mana novelty-nya? Punya kebaruan. Di mana kebaruannya? Begitu ya. Nah, lalu setelah itu kita lompat ke metode. Ke metode karena di jurnal ilmiah itu bukan kajian pustaka tapi langsung setelah introduction, pendahuluan langsung ke metode. Nah, metode ini kita salin tapi dengan kita bikin bentuk paragraf ya. Kita salin ke mana? Ke metode yang ada di atau metode yang ada di apa namanya? Artikel atau di template jurnalnya. Kita salin ini, tapi modelnya bukan bab kayak ini babnya dihilangin ya. Langsung ininya terus ini disalin ya. Yang judul-judul sebab ini nggak usah ada, dihilangin semua judul-judul sebab ya. Tapi langsung ininya di copy-copykan ya, di copy paste ke ini kemana ke apa ke metode yang ada di artikel di template jurnal ya. Dan sangat disukai membuat visualisasi semacam ini. Visualisasi atau diagram alir sangat disukai ya. Jadi jurnal-jurnal bereputasi sangat merekomendasikan adanya diagram alir ya. Gambar semacam itu di daftar pustaka di metode penelitian. Nah, bab 4 ini masuk hasil dan pembahasan masuk ke hasil dan pembahasan yang ada di apa namanya di eh, template jurnal. Ini bisa di copy saja, kopikan semuanya di mana di bab ke di apa di apa result and discussion atau hasil dan pembahasan yang ada di artikel jurnal ya. Copy semuanya, lalu kesimpulan di conclusion atau kesimpulan. Tinggal disalin saja. Lah terus pertanyaannya, bab kedua atau tinjauan pustaka dimasukkan kemana? Kan begitu ya? Jawabannya, kajian pustaka atau tinjauan pustaka bisa digunakan untuk melengkapi pembahasan pada ini, hasil dan pembahasan. Misalnya ya, ini kan langsung ke hasil kan? Misalnya, sampel air baku diambil, lah, masa hasil langsung seperti ini? Berarti harus ada pendahuluan. Kita pendahuluannya coba ambilkan dari latar belakang. Dari mana? Dari tinjauan pustaka. Oh, mungkin kita ambil dari sungai. Sungai Serayu kan diawalin dulu kan. Sungai Serayu adalah bla 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 bla. Terus di- terus terus kita bahas nanoplastik. Sungai Serayu banyak terdapat pencemaran nanoplastik. Nanoplastik adalah, nah itu kan bisa dimasukkan ini, ya. Dan salah satu di antara metode untuk memecah nanoplastik adalah menggunakan audio remediasi. Nah, ini kita masukkan misalnya ini ke eh, ke pembahasan hasil penelitian dan pembahasan research and discuss ya. Nah, misalnya kita bisa masuk ke apa perlu dimasukkan semuanya? Tidak, dipilih yang sesuai dengan tadi, yang sesuai dengan pembahasan di bab keempat atau di hasil dan pembahasan ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Dipilih yang sesuai, dimasuk-masukkan. Ya, maka selesai. Ya, tinggal nanti kita cek lagi, kita upload. Ya, kemudian ya, kemudian yang
tadi ada pertanyaan, kalau bahasa Inggris bagaimana? Nggak usah takut, nggak usah takut. Caranya bagaimana kalau bahasa Inggris? Perhatikan, caranya nanti setelah masuk ke jurnal, ke artikel jurnal, setiap nanti diterjemahkan per paragraf. Ini misalnya ya, ini paragraf ini kita copy dulu. Kalau nggak, contoh Ana ya, Ana nggak bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar, ya, bahkan sama sekali nggak bisa katakanlah ya. Tapi Ana bisa terbit ke jurnal Scopus Q2 yang pasti pakai bahasa Inggris pasti itu, ya kan? Dan bisa tembus hampir nggak ada review, ya kan? Hampir nggak ada review. Kok bisa begitu? Nah, caranya adalah kita kopikan per paragraf. Perhatikan, jangan langsung semuanya. Per paragraf kita copy, terus nanti setelah kita copy, ya, nanti kita masuk ke anak ajarkan ya, anak ajarkan tekniknya, caranya ya. Nanti masuk ke DeepL. DeepL ini eh, alat untuk menerjemahkan ke bahasa yang lain, di antaranya ke bahasa Inggris. Dan ini eh, lebih bagus daripada eh, sehari hanya berapa kata, hanya berapa ribu kata begitu, selebihnya berbayar begitu kan. Nah, makanya kita per paragraf aja kita menerjemahkannya ya. Nah, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini ya. Kita kopikan ke sini, yang kita kopikan ke sini. Kemudian kita pilih yang diterjemah ke Inggris Amerika. Ini masuk nih, kita langsung diterjemahkan ini. Ya kan? Nah, setelah diterjemahkan ini, kita jangan langsung pakai. Jangan langsung dipakai, ya. Kenapa? Karena kita harus memastikan tata bahasanya bener nggak sih? Nah, setelah kita eh, dibikin terjemahan, diterjemahkan ke bahasa Inggris, lah teks yang berbahasa Inggris ini kita copy lagi, jangan langsung pakai ya, kita copy lagi, jadi kita copy ini, kita copy semuanya yang bahasa Inggrisnya ini kita copy, ya, masukkan, kita buka Grammarly, Grammarly, ya, Grammarly ini adalah alat untuk mengecek grammar tata bahasa Inggris dari bahasa apa namanya artikel ataupun tulisan berbahasa Inggris. Dan Alan juga menyarankan jangan semuanya dicek pakai Grammarly, tapi dicek per paragraf karena ada kalanya kita memang menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang memang itu judul ya, judul ataupun istilah ya. Tapi kadang-kadang dianggap salah grammar itu kan. Makanya kita nanti perbaikannya manual ya. Kita perbaikannya manual per paragraf. Nah, caranya bagaimana? Kita tampilkan dulu Grammarly ya. Kita bisa pakai eh, new document saja ya. Karena kalau gratis ada batasan ya. Kalau gratis paling hanya revisi tata bahasa yang umum ya. Adapun revisi tata bahasa yang sampai bagus sekali itu berbayar memang, ya, berbayar. Tapi kalau untuk revisi secara umum kita bisa menggunakan Grammarly secara gratisan. Karena juga pakai yang gratisan, ya. Walaupun kalau bisa disarankan sih kalau bisa kita bisa apa namanya pakai yang berbayar kalau memang ada. Kalau enggak ya kita yang gratisan juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, bentar, ini kok ada gangguan sinyal. Ah, ini sudah. Bentar, sambil kita cek ya. Mm-mm. Pakai fitur referensi bawaan Word di blok juga warnanya beda. Iya sih, cuma ini khawatirnya itu tidak ter ini ya. Jadi bawaan Word itu kan bukan standar ya. Standar tetap pakai Zotero dan Mendeley yang apa namanya terkoneksi dengan jurnal yang langsung ada di dunia internet ya, begitu.
Skripsi kemarin masih manual ya, nanti dibikin jangan manual ya. Jurnal EOU aja. Ada jurnal EOU. Nah, pernah kita ada ini ya. Nanti disimak lagi rekamannya. Ada rekaman saat Ustadz Didik ya membawakan langsung ini reviewer jurnal Integrated Science ya. Pernah ada seminarnya, ada webinarnya. Nanti dilihat lagi ya. Eh, trik dan tipsnya ada. Ana sudah ini ya sudah ada di YouTube. Ana juga ada. Nanti Ana share ya. Ya moga-moga nanti kita minta Esa untuk membagikan ya. Oke, ini tampilannya untuk Grammarly. Nah, kita pastekan di sini. Pastekan di sini. Nah, ini hasil ini kan translate with DeepL. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita nanti bisa memilih yang grammar proofreader. Nah, kita lihat. Oh, sudah bagus 100%. Berarti nggak perlu ada yang diperbaiki. Kalau tidak, nanti di sini ada ininya, ada apa namanya? Ada kayak gini nih. Nah, ini ada contoh soal. Ini ya. Eh, jadi misalnya ada rekomendasi kalau bisa tuh pada kata-kata raw water samples we were taken from the Sarayuri for ini nggak usah pakai which ya langsung langsung titik. Kemudian this river, nah ini contoh perbaikan tata bahasa. Ini setuju nggak? Dibaca dulu, setuju nggak? Kalau setuju, kita klik accept. Kalau nggak setuju, tapi ada sebagian yang setuju, kita rubah manual di sini. Kita rubah manual yang ada di teks ini. Tapi kalau setuju semua dirubah, tinggal accept. Nanti langsung berubah semuanya. Ya, ini contoh. Lah, setelah itu ini baru di copy, dipastekan kemana? Ke artikel atau ke apa namanya ke template jurnal yang akan kita tuju. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa submit ke jurnal, gitu ya. Mudah, mudah caranya mudah. Silakan nanti dicoba. Ini trik-triknya anak ajarkan. Nanti karena waktu kita juga sempit juga ya. Sebenarnya ini waktunya perlu waktu yang panjang, tapi karena memang serba terbatas ya. Ini trik-trik aja dulu. Nanti silakan diikuti. Nanti kalau misalnya eh, perlu untuk penambahan materi lagi untuk prakteknya, misalnya, anak pengen praktek, ya bagaimana kalau dibikin sesi tambahan untuk praktek silahkan nanti. Lah bagaimana trik-trik untuk membuat artikel esai? Nah, insya Allah besok tanggal 19 akan disampaikan oleh webinar oleh Ustadz Zailani. Insya Allah disampaikan oleh beliau bagaimana trik-trik membuat esai yang bagus. Trik-trik isi tugas yang bagus ya. Nah, ini nanti bisa dikonversi ke sini, ke jurnal ilmiah gitu ya. Nah, begitu. Nah, eh, jika referensi dari kitab-kitab berbahasa Arab dimasukkan ke Mendeley, bisa saja. Bisa saja. Masukkan ke Mendeley-nya bisa manual. Ya, bisa manual. Ke Mendeley-nya. Tapi ketika nanti citasinya di Mendeley atau di Zotero, kita pakai trik-trik dari apa namanya dari masing-masing reference manager tadi ya. Ada ya. Transkrip ke bahasa Inggris lebih bagus mana antara DeepL dengan Quillbot? Setahu Ana lebih bagus DeepL. DeepL. Quillbot kadang masih kurang ya tata bahasanya. Lebih bagus DeepL. Untuk pengecekan grammar apakah bisa bisa pakai Quillbot bisa. Cuma yang standar tuh Grammarly, yang standar ya. Menjelaskan jurnal berbahasa Inggris izin. Berarti untuk mengisi template dari hasil penelitian dan pembahasan itu kopas keseluruhan isinya. Iya, tapi nanti kopasnya dari artikel apa namanya esai kita atau artikel skripsi kita ya, kita translate dulu ke DeepL, baru diperbagi grammarnya di Grammarly, baru kemudian dipastekan di template jurnalnya ya.
Iya, silakan nanti kita kapan-kapan kita coba bikin acara untuk prakteknya ya. Nanti praktek bikin artikel dulu, artikel isai dulu. Nanti bersama Ustadz Zelani insya Allah ya. Nah, silakan ya. Boleh Japri, walaupun nanti ketika anak sibuk ya Anak jawabnya agak lama ya. Karena kadang-kadang kalau lagi nggak sibuk, anak cepet jawabnya. Kalau lagi sibuk, mungkin anak agak agak sedikit lambat jawabannya ya. Mohon dimaklumi. Baik, ini di antara pembahasan kita. Selanjutnya, anak kembalikan ke Ustadz Zailani. Oh, ada dari ini, Gayo. Gimana Ustadz Zailani? Mau di ini dulu? Di Ustaz, Ya, silakan. silakan. Terima kasih untuk namanya pembahasannya, Masya Allah sekali, daging semua ya. Jadi kita bisa tercerahkan bahwa eh, skripsi ataupun tugas kita yang sudah selesai ini ternyata kita bisa olah menjadi produk yang sekiranya bisa dinikmati oleh banyak orang dalam bentuk artikel. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kita buka 3 pertanyaan dari audiens. Silahkan bisa bertanya melalui langsung ya dengan raise hand dan juga bisa bertanya melalui chat Zoom ya. Oke, untuk yang pertama ini kita sudah dapat Akhi Gayuh ya. Akhi atau Ukti ini? Akhi ya, insya Allah ya. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Ukti ini ya. Iya, Bismillah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jazakumullah khairan Ustadz penjelasannya. Eh, Ana ingin bertanya tentang konversi tesis ya Ustadz ke jurnal. Sebagaimana Ustadz sampaikan tadi kan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah ya Ustadz. Nah, untuk tesis ini, apakah apakah bisa tesis ini dikonversi menjadi beberapa jurnal gitu Ustadz? Karena kan misalkan saya waktu ini sekarang mengerjakan tesis itu pakai mix method, itu ada kualitatif kuantitatif dan itu ujinya itu banyak gitu Ustadz. Ada banyak uji kuantitatifnya. Nah, ini bisa lihat dari pengaruhnya, ada lihat dari sisi perbedaannya. Nah, itu apakah bisa dipecah-pecah nantinya jurnalnya? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita mengcopy itu ke untuk jurnal, eh, yang saya pahami itu harus diparafrase ya Ustadz supaya maksudnya untuk menghindari plagiasi. Nah, itu mungkin ada tips-tipsnya Ustadz seperti itu. Jazakumullah khair Ustadz. Ya. Baik, untuk satu artikel isai ataupun skripsi ataupun tesis itu, apakah bisa dibikin beberapa jurnal, artikel jurnal? Sangat bisa sekali. Apalagi ketika minimal kan kalau kalau rata-rata ya yang namanya artikel skripsi ataupun tesis itu pertanyaannya nggak cuma satu. Ya, ada yang pertanyaan sampai 2, 3 pertanyaan. Lah, misalnya pertanyaan satu dibikin satu jurnal, pertanyaan kedua dibikin satu jurnal yang lain, pertanyaan ketiga dibikin satu jurnal yang lain. Jadilah tiga jurnal. Belum lagi penelitian awalnya. Penelitian awalnya ya untuk pencarian referensi misalnya di awal penelitian ya itu juga bisa dijadikan jurnal juga. Jadi 4 jurnal itu loh. Bisa sangat-sangat bisa sekali ya. Terus parafrase wajib itu, wajib di parafrase. Makanya kita perbanyak kita untuk memparafrase ya. Kalau di Grammarly itu yang bahasa Inggris itu ada tadi tampilan Grammarly tadi nanti kita lihat Grammarly tadi juga ada fasilitas untuk ini untuk parafrase. Nah, ini ada paraphraser. Ada ini mau kita parafrase, kita tinggal klik aja parafrase, nanti kita suruh kita bisa memilih menggunakan model akademik atau model profesional atau model apa itu bisa. Jadi kalau yang misalnya nih ada ya humanis, ada akademik, ada profesional, ada streamline ya. Ini ada banyak pilihan untuk parafrasenya ya, untuk yang berbahasa Inggris. Lah untuk berbahasa Indonesia biasanya masih mengandalkan Quillbot ya kan.
Quillbot bisa, cuma Quillbot nggak menjamin ya, nggak menjamin begitu ya. Ya paling amannya kita secara manual aja, kita kita parafrase, jadi kita sebutkan aja menurut atau berdasarkan bahasa kita sendiri. Tapi kalau misalnya mau pakai alat bantu, biasanya pakai Quillbot, walaupun nggak menjamin ya. Kalau parafrase yang bahasa Inggris, ya saran Ana sih pakainya Grammarly ya, Grammarly nanti akan diparafrasekan secara ini. Walaupun nanti kalau kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau eh, gratisan terbatas ya parafrasenya ya. Karena terbatas karena gratisan. Ini tinggal milih mau model apa. Oh, anak mahasiswa pakai model akademik, klik akademik. Nah, nanti akan dikasih rekomendasi apa yang harus dirubah. Nah, ini langsung nih kan. Oh, ini di parafrase ini diganti seperti ini, di accept, setuju, kalau setuju accept. Nah, udah terparafrase ini. Makanya saran Anda per paragraf saja, begitu ya. Seperti itu, ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Taib, syukran, Ustaz. Tadi ada ada tanggapan dulu dari ukti penanya, atau cukup ya? Oke, kemudian untuk selanjutnya dari Pelita Hayati, ya, ukti, tafadhol Pelita, ukti Pelita. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kesempatannya. Mau bertanya terkait dengan kita mengsubmit jurnal ke Q1 atau Q2 itu biasa Ustaz diminta ethical reporting itu Ustaz. Kadang kalau tesis kita ini kan belum keluar gitu maksudnya ethical dari ethical board terkait dengan eh, ethical clearance-nya gitu Ustaz. Kemudian kalau kayak tugas-tugas mata kuliah itu misalnya kita mau jadikan essay misalnya gitu kan nggak ada etikanya Ustadz. Gimana tuh Ustadz ya? Iya, Nggak kalau ada. Hmm. kita mau bikin ethical clearance, ya memang harus Heeh. itu. Pada, jadi sebenarnya nggak semua jurnal sih ya, nggak semua Iya, jurnal. Mungkin kalau psikologi ya, iya psikologi Ustadz. Iya. terkait dengan apa namanya, terkait dengan ada subjek penelitian yang memang perlu dimintai persetujuan. Kalau Iya. Islamic Studies ataupun yang sosial yang lainnya sih enggak ya. Tapi kalau psikologi mungkin ya. Lu bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa mengajukan. Untuk IOU memang sampai sekarang ethical clearance belum bisa ngeluarin ya. Mungkin kamus-kamus yang lain ya. Tapi memang kisaran ethical clearance itu lumayan ya, sekitar 2 juta, sekitar berapa? Sekitar antara di atas 1 juta kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya mau yang murah, nanti bisa Japri Ana, nanti anak anak kasih, eh bukan 27 ya, 200, di atas 200, di atas 250 sampai 500. Ada yang sampai 600, ada juga. Beda-beda kampus, beda-beda kampus. Kalau misalnya mau yang murah, bisa sih. Ana punya link yang ethical clearance. Kemarin siswa Ana pakai ethical clearance cuma karena 50.000. 50.000 per penelitian itu. Bisa nanti eh, nanti bisa japri Ana, nanti Ana kasih kontaknya untuk pengurusan ethical clearance. Cuma memang agak lama ethical clearance memang. Mungkin sekitar 2-3 bulan lah ya keluarnya. Maka kalau bisa diawalkan kalau memang membutuhkan ethical clearance. Kalau tidak ya ya memang susah sih ya, ethical clearance tuh nggak bisa langsung jadi nembak seperti itu, nggak bisa sih ya, kecuali memang ada yang menyediakan jasa semacam itu. Tapi rata-rata sekitar 2 bulan 3 bulan rata-rata, rata-rata ya. Ada yang cepat 1 bulan ada. Kalau yang gratis itu di BRIN. Di BRIN tuh gratis, BRIN. Cuma bisa sampai 6 bulan kalau di BRIN. Pengalaman dari beberapa temen itu yang mengajukan ethical clearance di BRIN itu bisa sampai 6 bulanan, bahkan bisa lebih ya. Itu karena gratis ya, gratis. Jadi memang ya memang cukup ketat juga ya kalau di BRIN itu ya. Itu. Jadi kalau misalnya mau silakan urus ke kampus-kampus yang menyediakan jasa ethical clearance. Kalau misalnya m- misalnya dana terbatas, bisa nanti Japriana nanti anak coba hubungkan ke eh, kampus-kampus yang ada di eh, Cilacap ya, yang ethical clearance-nya bisa cepat, dan ya cepat-cepatnya paling banter 2 bulan 3 bulan, tetap nggak bisa seminggu 2 minggu.
Ya, karena harus dicek dulu kan, dicek dulu dokumennya, ya kan, apa bagaimana penanganannya itu kan, itu. Atau ke rumah sakit juga bisa, ke rumah sakit yang besar ya, bisa ya. Atau kalau nggak rumah sakit, ya tadi itu kalau nggak rumah sakit ya kampus atau lembaga-lembaga riset penelitian yang diakui begitu. Nah, begitu ya, anak kira. Baik, Ustadz, syukran atas penjelasannya yang Masya Allah komprehensif sekali terkait eh, prosedur untuk memperoleh ethical clearance ini. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan Ukti dari Ukti Eka Fibiola ya. Oke, Ukti Eka Fibiola, tafadholi Ukti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon Waalaikumsalam. maaf sebelumnya izin bertanya. Tadi Ustadz sempat ada menyinggung sedikit tentang paper review dan SLR. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika kita sebagai mahasiswa S1, andai kata memiliki target publish di Q3 atau Q2, itu menurut Mm-mm. Ustadz bisa dicapai atau tidak? Lalu yang kedua, untuk paper review dengan SLR tadi, berapa maksimal atau berapa minimal paper yang kita gunakan? Ya, Kemudian kalau misalkan memang judulnya kita ini ada titik fokusnya di Indonesia, lebih baik menggunakan paper tadi kan paper review ini kita ambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalau misalkan titik fokus di judul kita ini ada yang di Indonesia, lebih baik menggunakan paper yang dari Sinta atau tetap mengutamakan dari Scopus Ustadz. Mengingat misalkan target kita tadi di Q3 atau Q2. Seperti itu ya. Ustadz. Jazakumullahu khairan. Oh iya. Jadi jangankan mahasiswa ya. Siswa anak saja yang SMA aja kemarin lagi mencoba untuk membuat Scopus. Kemarin mereka penelitiannya mau diupload disubmit ke Scopus Q2 katanya. Kemarin nyari-nyari Scopus Q2 yang gratisan untuk bidang eh, bidang teknik informasi dan pertanian itu kan penelitiannya. Lang nyari jurnal apa Scopus Q2 dapat gratis itu kan. Nah, ini lagi dikonversi. Anak lagi mimi juga untuk mengkonversi ke Q2-nya ya. Artinya apa? Jangankan mahasiswa ya. Pernah ada juga, jangan salah. Pernah ada juga anak SD yang bisa publish Scopus. Tapi dari luar negeri ya, dari luar negeri. Ada. Jadi bisa itu kan, bisa. Eh, Cuma nanti tadi ya kan mau Q berapa itu kan. Nah, kalau misalnya kita mau Scopus, referensinya jangan Indonesia saja. Nanti larinya ke Sinta. Kalau cuma referensi hanya menggunakan literatur Indonesia saja, Sinta nanti larinya, bukan Scopus. Jadi dalam apa namanya artikel Scopus itu diharuskan referensi itu dari berbagai negara. Karena satu skupnya global, dua dampaknya luas. Walaupun penelitiannya Indonesia. Misalnya bagaimana eh, apa namanya pengembangan pendidikan di Indonesia, ya kan? Misalnya begitu ya. Tapi skupnya luas. Tidak masalah, bisa. Asal jangan bagaimana implementasi metode ini di SD ini, di MI ini, itu kan terlalu lokal ya, jangan lokal. Minimal dalam skup satu negara ya ataupun satu regional atau minimal kalaupun itu memang lokal sebagai salah satu sampel. Sampel saja misalnya bagaimana implementasi apa, implementasi metode Iqra dalam pembelajaran Al-Qur'an. Misalnya kan untuk karangan lansia usia berapa misalnya kan. Tapi nanti penelitiannya nanti misalnya penelitiannya itu masih lokal ya, lokal. Lah, lokal ini hanya dijadikan sebagai sampel saja. Sampel dilakukan di mana misalnya kan? Nah, itu. Semakin sampelnya tersebar, semakin kita bisa upgrade ke kuartilnya, kuartil berapa. Kalau sampelnya mungkin satu dua hanya di lokal ya mungkin
kuartil 3, kuartil 4 lah ya. Ya, tapi kalau misalnya sampelnya dari beberapa daerah yang lebih luas lagi, bahkan beberapa negara, kita bisa masuk kuartil 1, kuartil 2. Begitu. SLR pun sama. Makanya SLR itu diharuskan kalau Scopus, apalagi Q1, Q2 ya, harus dari berbagai negara. Jangan hanya Indonesia, meskipun nanti pembahasannya Indonesia. Iya kan? Toh nggak ada masalah tuh kita membahas misalnya pengembangan pondok pesantren di Indonesia menggunakan apa kajiannya literatur. Anak juga kan sama penelitiannya boarding school di Indonesia, transformasi boarding school di Indonesia. Tetapi anak literaturnya global, pembahasan juga global, begitu kan? Jadi bisa diterapkan di negara lain pula, begitu kan? Artinya ini bisa masuk ke apa namanya Q1, Q2. Anda mana masuk ke Q2, Q2, kuartil 2. Begitu. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Baik, ada lagi mungkin? Ustaz? Baik, Ustadz, terima kasih. Masih ada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari chat ini dari Ukti Salsabila. Beliau Mm-mm. bertanya, bagaimana kira-kira kita bisa membedakan jurnal predator dan bukan predator, Ustaz? Monggo. Ya, sebenarnya ada cara mudah ya, cuma anak agak lupa webnya ya. Ada web yang memang untuk memastikan nih jurnalnya predator atau bukan ada. Tapi anak lupa. Coba anak cari-cari. Tapi Smart cara Rose. yang paling mudah gini. Cara yang mudah gini. Pertama, jurnal yang ideal itu setiap tahun itu hanya menerbitkan 2 sampai 6 volume. Ada volume, ada nomor. Bukan, bukan, bukan itu. Ada setiap apa namanya setiap tahun itu menerbitkan dua 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 seri, 2 nomor. Volume kan tahun ya, volume tahun. Kalau nomor berarti apa? Berarti 1 tahun itu ada berapa terbitan. Kita bisa cek jurnal ini volume sih gampang ya. Kita bisa mengacu pada tiap tahun, mulai tahun berapa sampai tahun berapa ya. Tapi nomornya ada jurnal misalnya volume sekian nomor 12. Oh, berarti setiap bulan terbit satu edisi jurnal ya kan. Satu satu jurnal terbit, satu edisi terbit ya. Kemudian jumlah halamannya sampai ribuan. Sampai ribuan. Itu pasti predator. Gitu. Karena jurnal yang bereputasi itu setahun itu idealnya terbit 2-3 kali, maksimal 6 kali itu yang bereputasi rata-rata seperti itu. Setahun terbitnya hanya segitu, ya. Ya bahkan kalau jurnal yang reputasinya tinggi paling setahun cuma terbit sekali. Dan artikelnya terbatas hanya berapa halamannya nggak sampai ribuan begitu kan kalau halaman satu edisi sampai ribuan ya terus apa namanya jurnalnya itu ada banyak ya kan Pak satu kali terbit itu misalnya ada sampai ada misalnya di atas 20 artikel itu kan itu pasti pasti predator itu karena mereka mencari duit, bayar, bayar, bayar. Maka jadi dengan ya jurnal yang apa namanya fast track itu ya. Fast track boleh, tapi ingat dilihat ya edisi berapa, kemudian volume nomornya berapa, setahun terbit berapa kali, jumlah halamannya berapa. Oh, jumlah halaman Ana sudah 6.300 sekian. Wah, ini nomor berapa? Nomor nomor 12. Waduh, bulan apa? Bulan Desember. Waduh, ini pasti predator. Begitu. Maka hati-hati itu, hati-hati itu, hati-hati. Jadi dilihat dari halamannya dan terbit berapa kali dalam satu satu tahun. Ketahuan, nah, ini predator atau bukan. Gitu. Bisa juga pakai Simago juga bisa. Kalau Simago tuh itu lebih kepada Scopus ya. Nanti SCR-nya berapa? SCR-nya berapa ya? Betul. Bukan websitenya bukan ini. Ada website khusus untuk jadi di situ website itu menyebutkan nama-nama jurnal yang predator atau ter terdeteksi predator ada. Tapi Anda lupa nama jurnalnya itu. Nama websitenya itu.
Kalau Simago kan lebih kepada SJR ya. SJR-nya berapa? Kalau SJR-nya di bawah 0, berapa? 0,6, di bawah 0,6 ini kita harus hati-hati. Misalnya jurnalnya kok cuma 0, di kok 0,1, di bawah 0,15 apa ya? Itu hati-hati. Jurnalnya kok cuma 0,00. Wah, ini berarti hati-hati ini ya. Jurnal cuma 0,001 itu kan. Minimal cuma jurnal itu SJR-nya kalau Scopus dicek di SJR 0,015 biasanya. Di atas itu biasanya sudah bagus. Kalau di bawah itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati itu aja sebenarnya. Begitu. Iya, Sinta juga ada ya. Sinta yang predator juga ada. Biasanya gini, harga mahal, harga mahal, fast track, ya kan? Jumlah halaman ribuan. Itu ya, hati-hati nih. Kalau tidak ada ini, ada hati-hati ini. Biar terindeks predator. Pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi dosen pengampu anak kan dulu kan juga eh, apa namanya koordinator para reviewer jurnal begitu kan. Itu bukan 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 reviewer tapi ini yang asesor akreditasi jurnal, asesornya. Dilapori ada satu jurnal Sinta 2 yang sampai sekian terbit banyak edisi dalam setahun, halaman juga banyak, tarifnya mahal. Ini lah ketika dilapori, asesor-asesor ini mau coba ngecek, sudah dihapus itu. Di apanya itu. Waduh ini. Nah, hati-hati, hati-hati tadi yang demikian. Jadi dilacaknya dari jumlah halaman berapa kali terbit dalam setahun. Itu ketahuan begitu. Nah, kayaknya Ustaz, Ustaz nggak ada ya, Ustaz ya? Kayaknya Ustaz. Habis ya? Habis Ustaz. Tapi Oh, iya, ya. bagaimana Ustaz? Masih bisa membuka pertanyaan lagi? Masih ada, kalau masih ada kita jawab. Kalau Iya, sudah tidak ada coba. ya kita Kayaknya cukupkan. masih ada Ustaz. Ada Masih lagi ada. yang mau bertanya? Kamu, Kalau yang latihan jurnal IOU sudah pernah sama Ustaz Didik ya. Nanti diputer lagi itu. Di YouTube ada insya Allah. Nanti bisa dicari. Ada itu. Aduh ini ada Ustaz Mega. Mega, Masya Allah, tafadhol Ustaz. Ya, silakan Ustaz Ini Mega. ini sepertinya bukan pertanyaan Ustaz. Ini kayaknya wejangan ini. Sepertinya Iya, iya. wejangan. Iya, silakan Ustaz Mega Masya boleh Allah. ditanyakan. Saya izin off kamera ya Ustaz. Oh, Masih iya, ada iya. beberapa kegiatan. Oke, siap, Mungkin siap, saya siap. ingin menyapa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ya. Alhamdulillah luar biasa Ustadz Agus ya dan teman-teman. Intinya mungkin singkat saja dari saya ya Ustadz Agus ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini terus tetap bisa dilanjutkan ya dalam arti tadi ada beberapa teman-teman tuh yang saya simak ya alhamdulillah saya bisa menyimak ya tadi lumayan gitu ya jadi insya Allah nanti kita coba fasilitasi bersama ya Ustadz Agus ya teman-teman ini mungkin nanti ada pelatihan dan mungkin jika nanti kita mungkin bisa memberikan beberapa ini Ustadz Agus dan Ustadz Zailani ya. Jika nanti sudah pelatihan, nah kemudian nanti jurnalnya akan kita pilih dan yang bagus nanti coba kita bisa submit di jurnal-jurnal rekanan kita tadi seperti jurnal Awaliyah ataupun nanti misalkan ada jurnal di Sinta 1 sampai 6 yang memang ada gratis bahkan berbayar ya bisa nanti kita fasilitasi gitu. Ala kulli hal saya sangat mensupport kegiatan ini gitu ya dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus ya Ustadz Agus ya dan alhamdulillah juga Siap, kemarin siap, sudah siap, insya Allah. dibuatkan grupnya gitu ya. Nah mungkin ini Ustadz Agus saya pertanyaan saya ini ya Ustadz Agus ya. Bagaimana nanti untuk pemula gitu ya yang kira-kira apa sih yang mereka butuhkan gitu ya ketika memang lagi blank gitu ya pengen nulis tapi nggak tahu apa-apa gitu ya banyak ini mungkin pertanyaan yang bagi yang teman-teman yang dasar ya mungkin bisa antum jelaskan ya misalkan untuk motivasi teman-teman itu
bagaimana sih sebenarnya untuk pemula sekali yang belum pernah ngerti tulisan gitu ya untuk bisa submit atau bahkan nulis dulu lah gitu Sat. Kadang-kadang Ya, ya memang kita kalau lihat esai-esai anak-anak mahasiswa kita itu kadang ya alhamdulillah ya lucu-lucu ya kadang ya Turnitin masih banyak dan juga kadang udah ngasal-ngasal gitu. Nah ini Ustaz, tips dan konsistensi lah gitu ya. Pertama trik dan konsisten biar tidak hanya selesai di sini saja, jadi tetap terus produktif gitu. Karena kan kita ini belajar ya untuk bisa apa ya, kalau tulisan kita terpublish kan otomatis amal jariah kita juga mengalir dan bisa bermanfaat. Mungkin itu Ustaz, bisa untuk antum bisa memberikan mau izoh juga dan triknya biar tidak futur gitu ya dalam menuntut ya. ilmu. Gitu ya Ustaz Zailani ya. Mungkin itu dari saya ya. Syukran, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Mega atas apa nih tasji ya apa namanya, Iya. penguat kepada kita semua Iya, untuk betul. bisa lebih Betul. produktif. Nah, mungkin tadi untuk pertanyaannya Ustadz Agus bisa langsung dijawab terkait dengan kira-kira apa nih step pertama bagi pemula Iya. ketika mau nulis dan kalau memang benar-benar stuck apa nih yang harus bisa kita lakukan seperti itu. Iya. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kita mau apa namanya menulis ya. Ana sendiri setiap saat banyak, Ana sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan yang memang harus Ana apa namanya Ana review-review terus Ana coba untuk submit banyak sebenarnya. Cuma waktu yang memang Ana terbatas ya. Tapi bagaimana trik-triknya kita ambil dari kondisi lingkungan kita. Ana sebagai pembimbing penelitian, Ana biasanya minta sama siswa gini, ada apa di sekitar sekitar Anda itu ada apa? Ya, apa yang menarik di sekitar Anda? Nggak usah terlalu muluk-muluk ya idenya. Yang ada di dekat Anda apa? Ada masalah apa? Coba itu dikulik gitu ya, itu dikulik. Kalau misalnya perlu alat bantu, biasanya Ana sarankan ada beberapa alat bantu. Misalnya kita bisa pakai alat bantu misalnya Space. Bisa pakai Space. Mungkin nanti kita bisa coba kapan-kapan kita coba bisa olah juga pencarian ide dengan Space misalnya. Atau kalau dengan eh Force Viewer sudah pernah ya. Nanti bisa bisa dicek lagi Force Viewer ya. Anda menyampaikan bulan apa ya? Anda lupa itu. Bulan November kalau nggak salah. Ada nanti diputar lagi di YouTube-nya itu tentang bagaimana pencarian pencarian novelty dari Fast Viewer. Ya, nanti bisa dicek lagi. Itu ada cara trik-triknya mencari eh, kebaruan dalam sebuah riset. Ya, kita bisa cari menggunakan fasilitas Fast Viewer. Ya, yang belum mungkin kita belum pakai yang apa si space belum. Mungkin nanti next kita coba. Dan untuk bagaimana menulis yang baik, insya Allah nanti tanggal 19 ya Ustadz Zailani ya. Nah, nanti Ustadz Zailani akan membimbing cara menulis yang bagus nanti insya Allah tanggal 19. Jangan lupa nanti teman-teman mahasiswa untuk bisa hadir tanggal 19 insya Allah. Begitu. Begitu Ustadz. Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas materi hari ini dan juga sangat clear sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian sedikit saya garis bawahi ya bahwa eh, apa tugas akhir ya berupa skripsi maupun tesis atau disertasi bahkan itu bisa kita konversikan menjadi artikel dan bahkan satu tesis ini bisa dipecah sesuai dengan variabel dan penjelasannya di beberapa artikel. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, perlu adanya penyesuaian antara artikel dengan tugas-tugas akhir. Jadi ketika tugas akhir punya 5 bab, kita sesuaikan dengan template atau ketentuan yang ada di jurnal dan eh, ketentuan ini nanti bisa memecah ya seperti yang tadi apa namanya landasan pustaka nanti kita bisa pecah dimasukkan kepada poin pembahasan. Yang ketiga, semakin banyak citasi atau
semakin banyak referensi yang kita masukkan, itu akan semakin kuat penelitian kita, dan bahkan ketika fokusnya ingin Scopus, harus memiliki referensi yang berbahasa Inggris. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir, jangan pernah minder dengan kemampuan bahasa Inggris, karena saat ini sudah banyak AI ataupun alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menyempurnakan riset dan penelitian kita. Termasuk tadi untuk mencari referensi juga sudah ada alat bantunya, untuk menerjemahkan bahasa Inggris sudah ada alat bantunya, untuk mengkoreksi grammar juga sudah ada alat bantunya. Tinggal pemberdarahan pengetahuan yang perlu kita upgrade selalu. Yang terakhir, keterbukaan dari lembaga riset dan publikasi ilmiah dari AOU untuk selalu memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ingin meningkatkan diri di bidang riset. Bisa nanti menghubungi Ustadz Agus langsung sebagai koordinator, dan juga bisa menghubungi anggota-anggota lainnya, termasuk insya Allah saya juga siap ketika ada yang bertanya terkait dengan dunia riset dan publikasi. Mungkin terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, closing statement, tasji, penyemangat dari Antum supaya kita semua bisa Ya, mengikuti jejak Antum produktif di bidang riset dan publikasi, Ustadz. ya. Jadi ininya jangan kita minder dengan penelitian yang sepele ya, karena dari hal yang sepele itu bisa menjadi hal yang luar biasa ketika kita bisa mengupasnya dengan gaya akademik yang bagus, referensi yang kuat. Minimal kalau kita masuk ke jurnal Scopus ya minimal referensi di atas 30 ya. Kalau Sintas sih 25 masih kita cukup lah. Kalau Scopus di atas 30 dan sekarang sudah banyak alat bantu sehingga nggak usah bingung, nggak usah ragu, dan insya Allah nanti untuk usulan-usulan pendampingan dan sebagainya nanti insya Allah kita fasilitasi dari Departemen Riset, dan tadi juga dari Ustadz Mega juga sudah memberi support untuk nanti akan diagendakan untuk pembimbingan. Insya Allah dari tim Departemen Riset insya Allah siap membantu. Saya, Ustadz Jailani, Ustadz Didik, dan lain-lain siap membantu para mahasiswa sekalian. Mungkin ini dari Ana. Wassalamualaikum Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz Zailani. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan yang sangat luar biasa dagingnya. Akhirnya kita masuk di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita ambil dokumentasi dulu ya, sekiranya bisa menjadi kenang-kenangan ya. Dan silahkan bagi teman-teman ikhwan yang mungkin bisa membuka kamera, dipersilahkan juga. Oke, saya ambil gambar di slide pertama dulu ya. Satu, silakan teman-teman ikhwan yang bisa membuka kameranya dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Sedikit mengingatkan agenda eh, Departemen Riset dan Publikasi, insya Allah banyak ya, diantaranya nanti di tanggal 19 yang terdekat, bagaimana kita menyusun esai yang baik, dan tentunya esai kita supaya bisa tembus ya di jurnal, bukan hanya menjadi produk tugas. Nah, kemudian juga nanti ada agenda-agenda lain yang berkaitan dengan dunia riset dan publikasi. Silakan ditunggu saja informasinya di grup webinar, itu insya Allah akan selalu diupdate. Dan ketika ada hal-hal, masukan, ataupun hal yang pengen disampaikan juga, insya Allah ahlan wa sahlan, kami dari Departemen Riset dan Publikasi Ilmiah terbuka untuk menampung pertanyaan, aspirasi, ataupun usulan-usulan dari teman-teman mahasiswa. Itu saja untuk acara pada malam hari ini. Rasanya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan, Masya Allah, para mahasiswa yang luar biasa semangat ini. Insya Allah, ini calon-calon peneliti di Indonesia ya. Seperti itu. Mari kita tutup Amin. acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari awal sampai terakhir memohon maaf apabila banyak kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zailani. Sama-sama.